Mulai ya, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Amma ba'du. Kami dari grup 4 atau kelompok 4 yang beranggotakan dari saya sendiri, Ahmad Kanjul Hikam, Alvin Lutfiyah, Alimah Nur Rosyada, dan Amalia Yuniar, ingin mencoba untuk mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana cara membuat soal speaking dalam bahasa Inggris. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan menjelaskan ada 3 tipe. Yang pertama introduction, yang kedua type of question, dan yang ketiga adalah evaluation rubric. Lalu, apa sih itu speaking test? Speaking test itu adalah an oral test to measure English speaking ability. Indicator can vary depending on the purpose of the speaking test. In this presentation, we will discuss speaking test in general. Dan general indikatornya adalah coherence with the question objective, grammar, vocabulary, and pronunciation. Untuk materi selanjutnya, yang pertama adalah akan disampaikan oleh Alimah Nur Rosyada. Pada yang dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis pertanyaan atau perintah dalam tes speaking. Tadi sudah dijelaskan oleh Hikam bahwa tes speaking itu untuk mengukur kemampuan berbicara seseorang dalam bahasa Inggris. Nah, untuk mengukur kemampuan seseorang dalam berbicara bahasa Inggris, tentunya kita memerlukan question, pertanyaan ataupun perintah. Nah, jenis-jenisnya dari yang kita telah riset terlebih dahulu, ada 4 jenis pertanyaan yang biasanya dipakai untuk mencari tahu kemampuan berbicara bahasa Inggris seseorang. Jenis pertanyaan yang pertama adalah warm up conversation. Yang kedua adalah daily conversation, yang kemudian akan dibagi lagi jenisnya menjadi conversation dengan assessornya atau conversation dengan siswa yang lain. Yang ketiga ada monologue question, dan yang terakhir ada role play. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu jenis-jenis pertanyaan tadi. Yang pertama ada warm up. Warm up ini biasanya di awal speaking test untuk menjelaskan prosedur atau struktur speaking testnya nanti akan seperti apa. Nah, lalu juga biasanya dilakukan perkenalan awal, baik yang penguji tesnya dan yang mengikuti tes, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul di sesi warm up ini seperti how are you, what's your name, where do you live. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memberikan gambaran umum tentang diri si peserta tes, peserta ujian speaking. Selanjutnya, jenis pertanyaan yang selanjutnya adalah daily conversation. Nah, jenis dari daily conversation ini dibagi kembali menjadi 2. Yang pertama, daily conversation dengan penguji atau assessor. Yang kedua adalah daily conversation dengan peserta ujian lain atau siswa yang lain. Kalau misalnya dengan penguji, tentunya berarti percakapan antara penguji dan peserta secara langsung. Nah, di sini penguji itu diposisikan sebagai orang yang memberi pertanyaan-pertanyaan seputar topik sehari-hari supaya bisa menilai kemampuan peserta ujian itu dalam menjawab dan berinteraksi dalam bahasa Inggris itu seperti apa. Nah, tadi karena pertanyaan-pertanyaannya ini seputar topik sehari-hari, maka pertanyaan yang muncul biasanya seperti how was your weekend, what's the best meal you've had recently, how are your classes going, have you talked to your family recently. Jadi hal-hal yang sederhana dan biasa muncul dalam percakapan sehari-hari. Itu ketika dengan penguji. Sementara dengan peserta lain atau siswa lain, nah biasanya
dalam pertanyaan seperti ini atau perintah seperti ini, nanti di tiap dua peserta itu dipasangkan sehingga kedua peserta itu bisa bercakap-cakap dengan topik yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan topiknya ini, karena termasuk daily conversation, topiknya adalah topik yang biasa ditemukan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya di sini ada topik find out what your partner likes to do in his or her free time. Jadi membicarakan hobi satu sama lain gitu. Nah, biasanya setelah percakapan itu untuk sebagai laporan dan assessment selanjutnya, masing-masing siswa ini atau peserta ujian itu melaporkan kembali hasil percakapan mereka. Atau bisa juga penguji atau assessor langsung menilai dari percakapan mereka secara langsung. Jadi siswanya tidak perlu laporan kembali kepada penguji. Nah, selanjutnya jenis pertanyaan yang ketiga adalah monologue question. Nah, sesuai namanya, monolog, berarti pertanyaannya ini harus bisa membuat peserta ujian atau siswa bisa berbicara sendirian secara monolog, tergantung dengan topik yang diberikan oleh penguji. Sehingga di sini sang peserta ujian itu bisa memberikan deskripsi, memberikan argumen, narasi, atau spekulasi terkait topik yang diberikan oleh penguji. Jadi penguji ini posisinya hanya yang mendengarkan dan memberikan topik yang bisa men-trigger si peserta ujian untuk berbicara. Nah, monologue question ini dibagi lagi. Yang pertama adalah next. Yang pertama adalah retelling. Sesuai namanya berarti si peserta ujian harus menceritakan kembali. Apa yang harus diceritakan kembali? Nah, bisa berupa teks atau paragraf. Jadi peserta ujian membaca paragraf itu terlebih dahulu dan kemudian dia harus menceritakan kembali dengan kata-katanya sendiri ataupun menambahkan pendapat-pendapat terkait apa yang sudah dia baca. Nah, selain melalui teks, bisa juga melalui audio. Jadi peserta ujian mendengarkan audio tentang suatu topik dan mereka melaporkan kembali apa yang mereka dengar dari audio tersebut. Seperti itu. Lalu yang kedua, ada topic card. Nah, topic card ini berarti nanti peserta ujian akan diberikan kartu berisi prompts atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa men-trigger pendapat atau opini mereka. Contohnya misalnya pertanyaan semacam, are celebrities good role models for young people or adults? How can they use their influence in a good way? Nah, jadi itu kan pertanyaan semacam itu yang mempertanyakan apakah selebriti itu bisa dijadikan panutan untuk anak-anak muda dan orang-orang dewasa, dan bagaimana mereka bisa menggunakan influence mereka dengan cara yang baik. Nah, itu kan memicu si peserta ujiannya untuk menyampaikan pendapat. Nah, yang seperti ini termasuk ke dalam topic card question gitu. Topiknya bisa macam-macam, yang jelas harus bisa memunculkan pendapat, men-trigger pendapat dari peserta ujiannya. Selanjutnya, yang ketiga ada picture description. Sesuai namanya berarti sang peserta ujian harus mendeskripsikan sebuah gambar atau foto. Nah, fotonya ini bebas, bisa terkait tema-tema atau isu seperti masalah ekologi, bisa olahraga, bisa liburan, bisa tentang keluarga, perasaan, makanan, macam-macam ya. Yang jelas yang fotonya ini bisa membuat peserta ujian mendeskripsikan banyak hal. Nah, jadi dengan jenis pertanyaan seperti ini, peserta ujian nanti harus mendeskripsikan apa yang mereka lihat dari foto tadi, membuat kesimpulan, dan membuat asumsi dari foto yang
telah disediakan. Seperti itu. Tentunya menggunakan bahasa Inggris secara oral. Nah, lalu yang terakhir, jenis pertanyaan yang terakhir adalah role play. Sesuai namanya, berarti nanti peserta ujian harus melakukan role play. Role play-nya bisa dengan penguji ataupun dengan peserta lainnya. Nanti di kartu atau di penjelasan tentang role play-nya, peserta diberikan sebuah peran. Misalnya di sini ada perannya tuh ingin mengajak teman untuk menonton film. Nah, tapi si peserta ujian harus mencari tahu hari dan jam apa yang cocok untuk menonton film bersama temannya itu. Nah, jadi dikasih skenario seperti itu dan peserta ujian harus bisa berinteraksi dengan pasangannya dan mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan skenario yang telah dituliskan di situ. Seperti itu 4 jenis pertanyaan dalam tes speaking. Selanjutnya evaluation rubric bakal dijelaskan oleh Alfi Inarlufiyah. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai gimana sih cara penilaian atau evaluasi dari tes speaking ini. Yang pertama, kita harus tahu apa yang akan kita evaluasi itu, apakah hanya kemampuan pronunciation-nya, vocabulary-nya, atau apanya aja. Lalu kita bedah apa aja skill yang menurut kita pantas untuk jadikan acuan dalam menilai kemampuan berbicara bahasa Inggris para siswa. Contohnya di sini kita ada yang 3 di sebelah sini ada objektif. Apakah mereka benar-benar bisa nggak untuk mencapai hal itu? Selanjutnya ada akurasi. Kategori ini siswa akan dinilai berdasarkan seberapa banyak mereka berbuat kesalahan dalam berbicara. Bagus atau ada salah-salahnya, lalu vocabulary-nya termasuk ada pronunciation dan dalam perangkaian frase atau kalimatnya. Nah, dalam 3 kategori ini, jadi 3 kategori ini akan kita jadikan 3 hal yang bisa dinilai dari beberapa tes-tes yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, kita punya 2 contoh dari rubrik evaluasinya. Yang pertama seperti ini. Tadi setelah tadi kan ada banyak ya si tesnya tuh. Contohnya ada warm up conversation, ada daily conversation, ada monologue questions, ada role play. Nah, kita kan tadi ada 3 ya, ada objektif, ada akurasi, ada vocabulary. Nah, dari setiap tesnya, kita tulis semuanya, misalnya dalam role play, ada objektif, ada akurasi, ada vocabulary-nya. Nah, dari skala 1 sampai 10, berapa sih nilainya? Berapa sih nilai kemampuan siswa itu untuk berbicara bahasa Inggris, mengobrol, penguasaan kosakatanya, ekspresinya, dan juga lain-lain. Nanti dirata-ratakan dari situ. Nanti setelah kita merincikan nilai-nilainya dari mulai tes ini, lalu nanti kita akan dapat nilai akhirnya. Seperti itu. Nah, di nilai akhir ini atau sebelum nilai akhir atau kan tadi ada nilai-nilainya dari skala 1 sampai 10. Nah, gimana sih kita lihat kategorinya, batasannya apa? Seseorang bisa dapat nilai 4 atau bisa dapat nilai 9. Nah, ini contohnya, contoh acuannya. Misalnya, orang-orang yang dapat nilai 10 sampai 9 berarti siswa yang bisa berkomunikasi dengan jelas dan efektif dan tidak membuat kesalahan. 8 sampai 7 bagi mereka yang membuat kesalahan sedikit. 6 sampai 5 adalah mereka yang membuat cukup beberapa kesalahan, tapi mereka juga
mereka juga tidak jelas dalam beberapa situasi misalnya. Lalu 4-3 adalah mereka yang cukup sulit untuk dipahami teknik berbicara komunikasinya. Dan yang terakhir 2-1 adalah mereka yang bahkan tidak mengerjakan atau tidak memenuhi syarat-syarat di tes-tes sebelumnya. Lanjut. Nah, ini ada rubrik keduanya. Dalam rubrik kali ini berbeda dari tadi, jadi ada 2 contoh. Yang ini yang contoh yang kedua. Misalnya kita buat tabel. Ya, kita gunain tabel ini untuk mengukur, untuk menilai kemampuan para siswa. Apakah ada kemajuan atau tidak. Jadi di atasnya scoringnya udah ada 5-4. Jadi skalanya ini 1 sampai 5 misalnya. Ada proficient, capable, satisfactory, emerging, beginning. Nah, kita lihat misalnya, jadi kita ada project name apa, final test, student name-nya siapa, lalu kita list satu-satu skill apa aja yang bakal kita nilai. Ada misalnya ada pronunciation, ada grammar-nya, ada penguasaan kosakatanya, ada ketepatannya. Nah, setelah itu kita udah isi skornya, lalu itu akan jadi terus kita jumlahin semuanya, kita subtotalin. Nah, hasil jumlah skor itu kita bagi pada berapa banyak skill yang kita mau nilai. Lalu hasilnya bakal jadi nilai akhir atau overall score buat para siswa. Udah kayak gitu, beres. Udah deh. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Evaluasi bagaimana puasa setelah melakukan tes-tes sebelumnya. Lanjut yang terakhir ada kesimpulan oleh Adel. Selanjutnya saya di sini akan memberi kesimpulan untuk presentasi kita hari ini. Yang pertama, yang tadi di bagian introduction yang diingin oleh Hikam, speaking test itu adalah sebuah tes lisan untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris. Dan indikator umumnya untuk tes ini adalah diantaranya adalah koherensi with the question objective, ada grammar, vocabulary, and pronunciation. Dan yang kedua, yang tadi dibicarakan oleh Alima, tipe pertanyaan untuk tes ini diantaranya adalah warm-up conversation, daily conversation, yang di dalamnya terbagi jadi 2, yaitu conversation dengan penguji yang bersangkutan atau dengan siswa yang lain. Selanjutnya monologue question yang di dalamnya ada retelling, topic card, and picture description. Dan yang terakhir adalah role play. Kemudian untuk evaluasi rubriknya berdasarkan pada keobjektivitasan. Ini seperti siswa mampu mencapai target atau tidak. Yang kedua adalah ketepatan. Di sini apakah mereka bisa menggunakan grammar dengan tepat atau seberapa banyak mereka melakukan kesalahan dalam menyusun grammar. Yang kedua adalah vocabulary yang di dalamnya ada ekspresi, pronunciation, dan bagaimana cara mereka menyusun kalimat. Sudah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alima, dengan mengetahui teori IFL selama perkuliahan, dengan ini saya siap mengajar bahasa Inggris dengan baik dan benar. Mantap. Siap, Guru. Siap, Guru. Ayo, lanjut, Hikam. Saya Hikam,
Dengan mengetahui teori IFL selama ini, saya siap untuk mengajar bahasa Inggris dengan baik dan benar. Sok, Cek. Adel, Cek. Abila. Saya Alfi, dengan mengetahui teori IFL selama perkuliahan, dengan ini saya siap mengajar bahasa Inggris dengan baik dan benar. Saya Amalia Yuniar, dengan ini, Saya Amalia Yuniar, dengan mengetahui teori IFL selama perkuliahan, dengan ini kami siap mengajar bahasa Inggris dengan baik dan benar. Yeay, congrats guys.